Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 1. Saya Dian Nursuci akan menjelaskan materi dari bab 13 yaitu kesinambungan usaha. Cakupan dan ISA acuan. Dalam laporan keuangan, manajemen menggunakan asumsi bahwa usaha entitasnya akan berkesinambungan. Ada 3 tahap dalam proses audit atas kesinambungan usaha. Tahap 1, risk assessment, menilai resiko. Tahap 2, risk response, menanggapi resiko. Tahap 3, reporting, pelaporan. Tahap 1, risk assessment, atau menilai risiko. 1. Pertimbangkan dan tanya kepada manajemen apakah ada peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya sebagai usaha yang berkesinambungan. 2. Review. Penilaian yang dilakukan manajemen tentang kemungkinan adanya peristiwa atau kondisi tersebut di atas dan tanggapan atau rencana manajemen menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. 3. Tetap waspada terhadap peristiwa atau kondisi selama berlangsungnya audit. Tahap 2. Risk response atau menanggapi risiko. 1. Jika peristiwa atau kondisi telah diidentifikasi, tanya kepada manajemen mengenai rencana mereka. Evaluasi rencana tindakan manajemen tersebut. Review kendala data yang digunakan dan pendukung asumsi perakiraan arus kas. 2. Tanya kepada manajemen tentang peristiwa atau kondisi di luar atau sesudah periode penilaian yang dilakukan manajemen. 3. Pertimbangkan fakta atau informasi tambahan yang akan masuk secara bertahap. Waspada selama berlangsungnya audit. Tahap ketiga, reporting atau pelaporan. 1. Tentukan apakah terjadi ketidakpastian yang material berkenaan dengan peristiwa atau kondisi yang diidentifikasi. Asumsi kesinambungan usaha masih tepat. 2. Apakah laporan keuangan menjelaskan secara utuh kekhawatiran akan peristiwa atau kondisi dan mengungkapkan setiap ketidakpastian yang material. 3. Peroleh representasi manajemen. Tujuan auditor dalam audit kesinambungan usaha. 1. Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang tepat atau tidaknya penggunaan asumsi kesinambungan usaha oleh manajemen dalam membuat laporan keuangan. 2. Menyimpulkan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah ada ketidakpastian material mengenai peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya sebagai usaha yang berkesinambungan. 3. Menentukan implikasinya terhadap laporan auditor. Asumsi kesinambungan usaha. Di bawah asumsi kesinambungan usaha, suatu entitas dianggap mempunyai usaha yang berkesinambungan dalam waktu dekat di masa mendatang. Laporan keuangan yang bertujuan umum dibuat dengan dasar kesinambungan usaha, kecuali jika manajemen mempunyai niat atau rencana melikuiditas entitas itu atau berhenti beroperasi, atau tidak ada alternatif yang realistis kecuali membubarkannya. Laporan keuangan yang bertujuan khusus dapat atau dapat tidak dibuat dengan kerangka pelaporan keuangan di mana dasar kesinambungan usaha itu relevan untuk laporan keuangan yang dibuat atas dasar pajak di negara tertentu. Dalam penggunaan asumsi kesinambungan usaha, aset dan liabilitas dicatat atas dasar entitas itu dapat merealisasikan asetnya dan menyelesaikan liabilitas dalam kegiatan bisnis yang normal. Prosedur penilaian risiko. Penjelasan ISA 570. Ketika melaksanakan prosedur penilaian risiko sesuai ISA 315, auditor wajib mempertimbangkan apakah ada peristiwa atau kondisi yang memungkinkan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya sebagai usaha yang berkesinambungan. Auditor wajib senantiasa waspada terhadap bukti audit mengenai peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya sebagai usaha yang berkesinambungan. Keraguan yang besar mengenai asumsi kesinambungan usaha. Indikator keuangan. Pertama, posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih.
Selanjutnya, pinjaman yang mendekati tanggal jatuh tempo tanpa prospek yang realistis untuk perpanjangan atau pelunasan atau ketergantungan yang besar akan pinjaman jangka pendek untuk membelanjai aset tetap. Selanjutnya, indikasi penarikan dukungan dari para kreditur. Selanjutnya, arus kas operasional yang negatif seperti terlihat dalam laporan keuangan historis maupun prospektif. Selanjutnya, rasio keuangan utama yang buruk. Selanjutnya, kerugian operasional yang besar. Selanjutnya, penurunan nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas secara signifikan. Selanjutnya, menunggak membayar dividen atau bahkan menghentikan sama sekali. Selanjutnya, ketidakmampuan membayar para kreditur pada tanggal jatuh tempo utang. Selanjutnya, ketidakmampuan memenuhi syarat-syarat pinjaman. Selanjutnya, perubahan transaksi, pembelian dan transaksi kreditur ke tunai transaksi. Dan yang terakhir, ketidakmampuan memperoleh pendanaan untuk mengembangkan produk baru atau indikator operasional yang sangat penting. Yang pertama, niat atau rencana manajemen untuk melikuidasi entitas atau berhenti beroperasi. Yang kedua, hilangnya anggota manajemen tanpa pengganti. Yang ketiga, kehilangan pasar yang sangat penting, pelanggan utama, waralaba, lisensi, atau pemasok utama. Yang keempat, kesulitan dengan SDM, mogok kerja berkepanjangan, bentrokan dalam pabrik, dan seterusnya. Yang kelima, kesusahan pemasok untuk bahan baku atau mesin yang penting. Dan yang terakhir, munculnya saingan baru yang sangat sukses. Evaluasi atas penilaian manajemen tentang kesinambungan usaha. Penjelasan ISA 570. Auditor wajib mengevaluasi penilaian manajemen tentang kemampuan entitas melanjutkan usahanya secara berkesinambungan. Auditor wajib meliput periode yang sama seperti yang digunakan manajemen dalam membuat penilaiannya seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau oleh undang-undang atau ketentuan perundang-undangan jika ketentuan itu menetapkan periode yang lebih panjang. Auditor wajib mempertimbangkan apakah penilaian manajemen meliputi semua informasi yang relevan yang diketahui auditor sebagai hasil auditnya. Auditor wajib menanyakan kepada manajemen mengenai pengetahuannya tentang peristiwa atau kondisi di luar periode yang diliput oleh penilaian manajemen yang menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas melanjutkan usahanya secara berkesinambungan. Mengevaluasi rencana manajemen dalam entitas kecil. Prosedur evaluasi yang dilakukan auditor pada umumnya meliputi 1. Pembahasan dengan manajemen pembelanjaan entitas dalam jangka menengah dan panjang. 2. Menguji informasi tentang niat manajemen dengan pemahaman auditor mengenai entitas tersebut dan bukti-bukti dokumen. 3. Melihat apakah kewajiban manajemen untuk memperpanjang periode penilaiannya setidaknya 12 bulan. Yang keempat, menanyakan apakah manajemen mengetahui kondisi di luar periode penilaian manajemen yang menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas melanjutkan usahanya secara berkesinambungan. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas melanjutkan usahanya secara berkesinambungan antara lain keterbatasan dalam 1. Kemampuan entitas menghadapi kondisi buruk. 2. Tersedianya sumber-sumber pembelanjaan. 3. Menghadapi perubahan besar seperti kehilangan pemasok utama, pelanggan besar. Kewajiban auditor menanggapi risiko yang ditemukan. Jika peristiwa atau kondisi sudah diidentifikasi dapat menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas melanjutkan usahanya secara berkesinambungan, auditor wajib memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah ada ketidakpastian material dengan prosedur tambahan. Prosedur tersebut meliputi 1. Jika manajemen belum menilai kemampuan kesinambungan usahanya, minta manajemen melakukannya. 2. Evaluasi rencana manajemen mengenai tindakan di masa mendatang sehubungan dengan kesinambungan usahanya. 3. Jika entitas sudah menyiapkan perakiraan arus kas yang merupakan faktor signifikan dalam mempertimbangkan masa depan entitas ketika mengevaluasi rencana manajemen mengenai tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. 4. Pertimbangan fakta atau informasi tambahan yang tersedia sejak tanggal manajemen melaksanakan penilaian. 5. Minta representasi tertulis dari manajemen dan jika perlu dari TCWG, Task Charge with Governance tentang rencana mereka untuk tindakan di masa mendatang dan tentang feasibility atau kelayakan dari rencana tersebut.
Ketidakpastian material. Ketidakpastian material timbul jika besaran dan peluang terjadinya sedemikian rupa sehingga auditor berpendapat harus ada pengungkapan yang tepat mengenai sifat dan implikasi dari ketidakpastian tersebut, agar laporan keuangan disajikan secara wajar dan tidak menyesatkan. Rencana manajemen untuk tindakan di masa mendatang tentang masalah kesinambungan usaha membahas beberapa strategi tentang 1. Melikuidasi atau menjual aset, 2. Meminjam uang atau merestrukturisasi utang, 3. Mengurangi atau menunda pengeluaran, 4. Merestrukturisasi operasi termasuk produk dan jasa, 5. Mengupayakan merger atau acquisition, 6. Meningkatkan modal. Keuangan cabang-cabang. Beberapa istilah yang digunakan ISA 600 yaitu yang pertama komponen. Kegiatan entitas atau usaha yang dilakukan oleh grup manajemen atau komponen manajemen dalam menyiapkan informasi keuangan yang dimasukkan ke kelompok usaha. Yang kedua, komponen auditor. Auditor yang atas permintaan tim penugasan kelompok usaha melaksanakan pekerjaan atas informasi keuangan yang berkaitan dengan suatu komponen dalam audit kelompok usaha. Yang ketiga, komponen manajemen. Manajemen yang bertanggung jawab atas penyusunan informasi keuangan suatu komponen. Yang keempat, komponen secara material. Secara material untuk suatu komponen yang ditentukan oleh tim penugasan kelompok usaha. Yang kelima, grup. Semua komponen yang informasi keuangan dimasukkan dalam laporan keuangan kelompok usaha. Suatu grup selalu mempunyai lebih dari satu komponen. Yang keenam, kelompok audit. Audit atas laporan keuangan kelompok usaha. Yang ketujuh, opsi kelompok audit. Opini audit atas laporan keuangan kelompok usaha. Yang kedelapan, mitra keterlibatan kelompok. Rekan atau orang lain di KAP yang bertanggung jawab atas mitra keterlibatan kelompok dan pelaksanaannya dan bertanggung jawab untuk laporan auditor atas laporan keuangan kelompok usaha yang diterbitkan atas nama KAP. Yang kesembilan, mitra keterlibatan tim. Para partner termasuk mitra keterlibatan kelompok dan staf yang menyusun strategi audit menyeluruh untuk kelompok usaha, mengomunikasikan dengan komponen auditor, melaksanakan pekerjaan dalam proses konsolidasian, dan mengevaluasi kesimpulan yang ditarik dari bukti-bukti audit sebagai dasar kelompok auditor mengenai komponen auditor menurut ISA 600. Yang pertama, yang ke-10, apakah komponen auditor mengerti dan akan memenuhi kewajiban etika yang relevan dalam grup audit? Informasi yang kedua, kompetensi profesional dari komponen-komponen. Istilah ini juga digunakan untuk laporan keuangan gabungan. Apakah mitra keterlibatan tim akan dapat terlibat dalam pekerjaan komponen auditor untuk memperoleh bukti yang cukup tepat? Yang ke-12, yang keempat, kontrol apakah komponen auditor bekerja dalam lingkungan pengendalian yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh kelompok manajemen atas pelaporan keuangan kelompok usaha, yaitu mengenai audit plus pas yang dahsyat. Suatu komponen yang diidentifikasikan auditor wajib merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya dalam ukuran keuangan bagi kelompok usaha dan luasnya didasarkan atas dan bersifat sangat berpotensi mengandung terhadap risiko salah saji material yang dinilai terhadap kelompok manajemen keuangan. Kutipan ISA 330.6 di atas terdiri atas bagian-bagian kalimat sebagai berikut. Yang pertama, frasa the auditor shall dalam ISA menunjukkan kepada kewajiban auditor yang tidak dapat ditawar-tawar. Yang kedua, frasa further audit procedures dalam ISA adalah prosedur audit dalam tahap audit kedua. Yang ketiga, sifat pas ialah responsif terhadap temuan dalam tahap pertama. Yang keempat, pas yang responsif terhadap peluang terjadinya resiko salah saji material dicerminkan dalam nature atau sifat, timing atau kapan dilaksanakan, dan extent atau luasnya prosedur audit. Yang kelima, butir terakhir yang sangat penting dari ISA 330.6 ialah resiko salah saji material dinilai pada tingkat asrasi, error, dan fraud. Tujuan auditor menurut ISA 200 ialah memperoleh asuransi yang memadai atau reasonable assurance bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau error maupun manipulasi atau fraud. Untuk menemukan error dan fraud, auditor perlu waspada untuk menemukan fraud. Di samping harus waspada, auditor harus menerapkan tingkat kehati-hatian yang tinggi serta memanfaatkan pengalaman dan pelatihan tentang fraud. Report donations.
ACFI secara berkala menerbitkan laporan mengenai kecurangan perusahaan secara global. Laporan ini diberi judul Report the Nations. Berikut ini cuplikan dari Report the Nations tahun 2014. Yang pertama, kecurangan dalam model ACFI atau Fraud Tree terdiri atas 3 kategori, yakni korupsi, penjarahan aset, dan manipulasi laporan keuangan. Yang kedua, kecurangan dilakukan untuk masing-masing kategori dalam kombinasi beberapa kategori kecurangan sebagai berikut. Yang ketiga, Indonesia juga diliput dalam Report the Nations 2014 dengan 19 kasus, diantaranya 129 kasus Asia Pasifik. Yang keempat, peserta survei memperkirakan kerugian akibat kecurangan berjumlah 5% dari pendapatan tahunan. Yang kelima, kerugian rata-rata terbesar adalah untuk kategori manipulasi laporan keuangan, yakni 1 juta US dollar dan 4,1 juta US dollar. Yang keenam, durasi kecurangan sejak dilakukan sampai terdeteksi untuk kategori manipulasi laporan keuangan adalah 24 bulan dan 27 bulan. Yang ketujuh, kecurangan berhasil dideteksi berkat tip, yakni sebanyak 24,2%, 43,3%, dan 40,2% dari kasus masing-masing untuk survei tahun 2014, 2012, dan 2010. Yang kedelapan, berikut ini sumber pemberi tip jumlah lebih dari 100% karena sumber tip bisa berasal dari kombinasi lebih dari satu sumber. Kelemahan audit independen. Mengapa auditor gagal mendeteksi fraud? Mungkin karena hal-hal sederhana berikut ini. Yang pertama, tidak memahami dengan baik klien, bisnisnya, dan industrinya. Yang kedua, hal-hal kecil depan mata auditor lolos dari pengamatannya. Berdasarkan temuan-temuan penelitian ini, para peneliti mendalami implikasi temuan tersebut terhadap proses audit. Mereka mengidentifikasikan 4 tema dan tantangan untuk masing-masing tema. Yang pertama, tidak cukupnya tingkat atau jenjang kewaspadaan profesional atau insufficient levels of professional skepticism. Auditor gagal memenuhi tanggung jawab dengan kemampuan maksimalnya, termasuk melaksanakan prosedur yang secara umum diharapkan dalam suatu audit. Yang kedua, tidak cukupnya kewaspadaan profesional atau insufficient professional skepticism. Yang menarik ialah konsep professional skepticism sudah berpuluh-puluh tahun merupakan bagian dari standar audit. Yang ketiga, tidak cukupnya identifikasi dan penilaian resiko atau inadequate identification and assessment of risk. Tujuan temuan-temuan dalam laporan penelitian ini mempunyai implikasi terhadap proses penilaian resiko. Yang keempat, kegagalan menanggapi resiko yang diidentifikasikan dengan tanggapan yang tepat untuk mengumpulkan bukti atau failure to respond to identified risks with appropriate audit responses to gather sufficient audit evidence. Selanjutnya, audit plus. Hubungan antara tanggapan yang sepadan dengan resiko yang dinilai dan audit plus telah dijelaskan di awal bab ini. Intinya sebagai berikut. Yang pertama, risiko adalah risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh error maupun fraud. Yang kedua, salah saji yang disebabkan oleh error sangat mudah dideteksi. Error tidak mengandung niat jahat dan pelaku umumnya tidak berupaya menyembunyikan error. Yang ketiga, fraud mengandung niat jahat, merugikan pihak lain, dan pelaku umumnya berupaya keras menyembunyikan fraud yang dilakukannya. Yang keempat, risiko salah saji material dinilai dengan prosedur audit dalam proses audit di tahap pertama. Yang kelima, tanggapan terhadap risiko dilakukan dengan pas dan di tahap kedua. Yang keenam, audit plus adalah pas yang dahsyat. Pengelompokan ini sekaligus menunjukkan cara berpikir yang sistematis dalam menemukan contoh audit plus. A. Pastikan adanya profesi fraud. Audit plus dimulai dengan kesadaran dan kewaspadaan bahwa ada potensi terjadinya fraud. Yang pertama, pahami bisnis dan industri dengan dalam. Pahami bisnis dan industri dengan baik adalah saran terbaik yang diberikan buku-buku teks auditing. Sederhana namun sangat efektif. Yang kedua, pahami red flag secara harafiah. Red flags berarti bendera merah. Dalam konteks ini, red flags mempunyai makna peringatan akan adanya bahaya atau ancaman fraud. Yang ketiga, laporan keuangan untuk apa dan siapa. Seperti halnya dengan red flags yang dibahas di atas, auditor perlu mengetahui untuk apa klien menerbitkan laporan keuangan dan meminta laporan itu diaudit.
Saya Rendina Oktaviana Putri akan menjelaskan bab 16 yaitu audit berbasis risiko. Audit berbasis ISA adalah sinonim dari audit berbasis risiko. Ciri penting dari audit berbasis ISA ialah bahwa audit ini berbasis risiko atau risk-based audit. Ciri audit berbasis risiko ini dibahas lebih lanjut dalam bab ini, bersama pembahasan mengenai hal-hal lain dalam suatu audit berbasis risiko, seperti berikut. 1. Apa tujuan auditor dalam audit berbasis risiko? 2. Apa unsur-unsur dasar dari suatu audit berbasis risiko? 3. Bagaimana pendekatan dalam melakukan audit berbasis risiko? Dalam mengaudit laporan keuangan, tujuan menyeluruh auditor adalah 1. Memperoleh ansuran yang layak mengenai apakah laporan keuangan secara menyeluruh bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan dibuat dalam segala hal yang material sesuai dengan rangka laporan keuangan yang berlaku. 2. Melaporkan mengenai laporan keuangan dan mengomunikasikan segala sesuatunya seperti yang diwajibkan ISA sesuai dengan temuan auditor. Reasonable insurance atau ansuransi yang layak. Ansuransi yang layak adalah ansuransi yang tinggi tetapi bukan pada tingkat tinggi yang mutlak atau absolute level of insurance. Ansuransi yang layak dicapai ketika auditor memperoleh bukti audit yang cukup dengan tepat atau sufficient appropriate audit evidence untuk menekan risiko audit. Risiko audit adalah risiko di mana auditor memberikan opini yang salah ketika laporan keuangan disalah sajikan secara material. Dengan bukti audit yang cukup dan tepat, auditor sudah menekan risiko audit. Audit scope atau lingkup audit. Lingkup pekerjaan auditor dan opini yang diberikannya dibatasi pada menjawab pertanyaan, apakah laporan keuangan dibuat dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Laporan auditor yang tidak dimodifikasi atau unmodified auditor's report atau opini wajar tanpa pengecualian WTP tidak menjamin keberhasilan dan daya bertahan entitas itu di masa mendatang atau future viability of the entity. Material misstatements atau salah saji material. Salah saji yang material atau material misstatement terjadi secara layak dapat diharapkan akan mempengaruhi keputusan ekonomis pemakaian laporan keuangan. Asersi atau assertions. Asersi atau assertions adalah pernyataan atau representations yang diberikan manajemen secara eksplisit maupun implisit yang tertanam di dalam atau merupakan bagian dari laporan keuangan. Asersi berhubungan dengan pengakuan atau recognitions, pengukuran atau measurements, penyajian atau presentations, dan pengungkapan atau disclosure dari berbagai unsur laporan keuangan. Risiko audit. Risiko audit atau audit risk adalah risiko memberikan opini audit yang tidak tepat atas laporan keuangan yang disalah sajikan secara material. Tujuan audit ialah menekan risiko audit ini ke tingkat rendah yang dapat diterima auditor atau to reduce this audit risk to an acceptably low level. Dalam definisi ISA, risiko salah saji material di tingkat aserasi terdiri atas dua komponen yaitu inherent risk dan control risk. ISA umumnya tidak menyebut inherent risk dan control risk secara terpisah. ISA menggunakan istilah combined assessment atau penilaian gabungan terhadap risk of material misstatement atau risiko salah saji material. Menilai risiko atau risk assessment. Tujuan auditor adalah mengidentifikasi dan menilai salah saji yang material karena kecurangan atau kesalahan pada tingkat laporan keuangan aserasi melalui pemahaman terhadap entitas dan lingkungannya termasuk pengendalian intern entitas yang memberikan dasar untuk merancang dan mengimplementasikan tanggapan terhadap risiko atau salah saji material yang dinilai. Menilai risiko atau risk assessment. Kutipan dari ISA 330.3 mengenai tujuan auditor dalam proses audit tahap 2. Tujuan auditor adalah memperoleh bukti audit yang cukup tepat tentang risiko atau salah saji material yang dinilai dengan merancang dan mengimplementasikan tanggapan yang tepat terhadap risiko tersebut. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan auditor dalam merencanakan kombinasi prosedur audit yang tepat atau appropriate
mix of audit procedures untuk menanggapi resiko, termasuk berikut ini. Pertama, uji pengendalian atau test of controls. 2. Prosedur analytical substantive atau substantive analytical procedures. 3. Pendadakan atau unpredictability. 4. Management override. 5. Significant risk. Pelaporan atau reporting. Tahap terakhir dalam audit adalah menilai bukti audit yang diperlukan dan menentukan apakah bukti audit itu cukup tepat dan tepat untuk menekan risiko audit ke tingkat yang rendah dapat diterima. Dalam tahap ini sangatlah penting untuk menentukan 1. Setiap perubahan dalam tingkat risiko yang dinilai. 2. Apakah kesimpulan yang ditarik dalam pekerjaan audit sudah tepat. 3. Apakah ada situasi mencurigakan yang dialami. 4. Risiko tambahan atau yang sebelumnya tidak teridentifikasi sudah dinilai dengan tepat dan prosedur audit selanjutnya sudah dilaksanakan sebagai kewajiban atau ISAS. Dokumentasi. Dokumentasi audit dan cukup diharuskan agar auditor yang berpengalaman yang tidak berhubungan dengan audit itu memahami 1. Sifat, jadwal, waktu, dan luasnya prosedur audit yang dilaksanakan. 2. Hasil pelaksanaan prosedur tersebut dan bukti audit yang diperoleh. 3. Hal-hal penting yang timbul selama audit berlangsung. Kesimpulan yang ditarik dan kearifan profesional yang diterapkan untuk sampai pada kesimpulan itu. Dokumentasi audit untuk entitas yang lebih kecil umumnya tidak seekstensif dokumentasi audit entitas yang lebih besar. Contoh, berbagai aspek dari audit itu dapat dicatat dalam satu dokumen dengan acuan silang atau cross-reference ke kertas kerja pendukung. Lampiran. 1. Tujuan audit adalah sama untuk ukuran audit apapun. 2. Prosedur audit khusus atau spesifik bervariasi tergantung ukuran entitas dan risiko yang dinilai atau assess risk. 3. ISAS memusatkan perhatian pada hal-hal yang harus ditangani auditor, bukan pada detail dari prosedur audit khusus atau spesifik. 4. Rancangan dari prosedur audit khusus selanjutnya tergantung dari penelitian risiko oleh auditor. 5. Penerapan kearifan profesional atau professional judgment yang tepat sangatlah penting dalam menentukan prosedur audit untuk menanggapi risiko yang dinilai. 6. Kearifan profesional tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mematuhi ketentuan ISA kecuali dalam situasi istimewa atau exceptional circumstance. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 4. Saya akhiri.